Baik, selamat pagi. Di sini saya mendapatkan tugas UAS IT Forensik dengan topik NCAS. Sebelum saya membahas topik tentang NCAS, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stefania Evangelika Laurencia dengan NIM 2201020039. Langsung saja ke materi pembahasan. Di sini saya memiliki 6 pembahasan tentang NCAS. Jadi, pembahasan yang pertama itu ada definisi NCAS, yang kedua ada fungsi NCAS, yang ketiga keunggulan NCAS, yang keempat ada cara menginstal dari aplikasi NCAS itu sendiri, yang kelima ada fitur-fitur NCAS, dan yang keenam ada penerapan NCAS. Langsung saja ke definisi NCAS itu sendiri. Jadi, NCAS merupakan salah satu tool komersil yang banyak digunakan untuk melakukan penyidikan. Salah satu tool yang termasuk hebat di lingkungan IT forensik ini adalah keluaran Guidance Software. Tidak hanya dapat membaca data-data yang sudah terhapus, NCAS juga dapat memberitahukan sistem-sistem yang belum di-patch, menerima masukan dari intrusion detection system untuk menyelidiki keanehan jaringan yang terjadi, merespon sebuah insiden keamanan, memonitoring pengaksesan sebuah file penting, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, di sini ada fungsi dari NCAS itu sendiri, di mana fungsi NCAS itu ada 3 fungsi. Fungsi yang pertama itu salah satu tool komersil yang banyak digunakan untuk melakukan penyidikan. Jadi NCAS ini digunakan untuk melakukan penyidikan dalam dunia IT forensik. Yang kedua ada NCAS merupakan software yang digunakan oleh banyak pelaksana hukum untuk mendapatkan keterangan atau kesaksian atau bukti kejahatan yang dilakukan oleh seseorang yang dicurigai melakukan tindakan kejahatan dengan menggunakan komputer sebagai fasilitasnya, dengan melakukan scan terhadap hard drive atau hard disk komputer. Yang ketiga, di sini fungsi NCAS itu sendiri itu tidak hanya dapat membaca data-data yang sudah terhapus, NCAS juga dapat memberitahukan sistem-sistem yang belum di-patch, menerima masukan dari intrusion detection system untuk menyelidiki keanehan jaringan yang terjadi, merespon sebuah insiden keamanan, memonitoring pengaksesan sebuah file penting, dan masih banyak lagi fungsi dari NCAS itu sendiri, tetapi saya mengambil 3 poin dari fungsi NCAS itu sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keunggulan dari NCAS itu sendiri. Yang pertama ada interface yang baru dan sederhana. Dimaksud dari interface yang baru dan sederhana itu NCAS forensik dirancang untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan akuisisi data, analisa barang bukti atau evidence, dan membuat respon dengan semudah mungkin. Dengan interface yang baru, investigator akan dapat menemukan apa yang mereka cari dengan lebih cepat dan dengan layout yang bersahabat. Yang keunggulan NCAS yang kedua itu ada kemampuan otomatisasi proses yang handal. Dengan adanya NCAS processor yang baru, user dapat memilih proses-proses yang umum untuk dijalankan secara otomatis saat evidence baru ditambahkan pada sebuah kasus. Hal ini menghilangkan
langkah-langkah yang begitu banyak yang harus dilakukan oleh investigator pada awal setiap kasus. Kini, investigator akan dapat mengakses data pada ujung jari dan memudahkan mereka dalam melakukan pencarian dan menemukan evidence. Penerapan yang selanjutnya itu ada pencarian terpadu untuk identifikasi kasus yang cepat. Dengan memanfaatkan indexing engines yang canggih yang digunakan oleh NCIS, eDiscovery, and NCIS Cybersecurity, user dapat melakukan pencarian di antara berbagai jenis file. Filenya itu ada file, email, percakapan pesan singkat, smartphone, dan lain-lain. Dalam satu lokasi, hal ini membuat pencarian dapat dilakukan dengan sangat cepat. Keunggulan dari NCIS selanjutnya itu ada review email sesuai kebutuhan. Email pada NCIS forensik telah dirancang ulang secara total, tampilan, rasa, dan fungsi kini mirip dengan program-program email yang populer, seperti Microsoft Outlook. Selain itu, pada NCIS forensik terdapat email threading dan percakapan yang berhubungan untuk memudahkan investigator dalam memahami konteks email-email yang ada, yang menjadi sangat penting dalam sebuah investigasi. Keunggulan selanjutnya ada akuisisi smartphone yang terintegrasi. Smartphone kini ada di mana-mana. Evidence yang terdapat di dalamnya merupakan kunci untuk investigasi yang sukses. Tapi, hanya apabila kita memiliki cara untuk mengakuisisinya. Pada NCIS forensik, evidence yang sangat menentukan dalam smartphone dapat diakuisisi semudah 1, 2, 3. Investigator dapat mengcapture evidence secara langsung dengan NCIS forensik dari device seperti iPhone, iPad, BlackBerry, Android, dan smartphone lainnya. Keunggulan selanjutnya di sini ada akses kasus secepat kilat. Manajemen kasus telah dioptimalkan dengan sedemikian rupa, sehingga user tidak lagi harus menunggu sebuah kasus untuk diinisialisasikan. Hal ini menghilangkan keresahan dan kesulitan dalam mengakses sebuah kasus. Selain itu, sebuah pendekatan baru terhadap case management membuat NCIS forensik dapat lebih memanfaatkan kemampuan komputer untuk memproses. Hal ini meningkatkan performance dari software dengan sangat signifikan. Masih di keunggulan NCIS. Keunggulan NCIS selanjutnya di sini ada optimize Enscript. Enscript telah dioptimalkan dan hasilnya adalah performance yang lebih baik, support operating system yang meningkat, dan bagian terbaiknya adalah investigasi temuan-temuan ke dalam evidence lainnya dalam sebuah kasus secara mulus. Keunggulan yang terakhir itu ada manajemen bukti baru untuk meningkatkan skalabilitas. Kini, struktur dari file sistem, email, dan struktur gabungan lainnya dapat di-check out ke dalam disk, sehingga user tidak lagi terbatas pada jumlah memori pada disk saat menampilkan data dengan ukuran besar. NCIS forensik
akan dapat membawa hal-hal tersebut ke dalam memori seperti yang dibutuhkan saat mengerjakan suatu kasus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal aplikasi Ncast tersebut. Jadi tampilan dari Ncast tersebut seperti ini. Baik, langsung saja saya menjelaskan cara menginstalnya. Langkah pertama itu membuka file master Ncast. Setelah file master Ncast terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu next, untuk melanjutkannya itu klik next. Di sini langkah kedua dari cara menginstal aplikasi Ncast. Setelah kita mengklik next dari tampilan sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu klik I agree yang ada di sebelah kanan, dan kemudian klik next yang ada di bawah bagian tengah, next. Selanjutnya di sini ada langkah ketiga dari cara menginstal aplikasi, yaitu kita memilih lokasi penginstalan. Lalu setelah memilih lokasi penginstalan, ini bebas saja cara memilihnya di mana. Lalu klik finish. Selanjutnya di sini ada langkah keempat. Setelah klik finish, setelah kita mengklik finish, akan muncul seperti tampilan ini. Setelah itu klik OK yang ada di pojok sebelah kanan bawah. Habis diklik OK, di sini langkah kelima itu baik. Selanjutnya di sini setelah kita mengklik OK, maka akan muncul seperti tampilan yang ada di sini. Kemudian klik yes untuk reboot atau restart Windows untuk memulai kembali. Baik, di sini ada fitur-fitur dari Ncast versi 4.20. Jadi di sini fitur yang pertama itu ada Ncast Layout. Ncast Layout terdapat 3 panel di jendela utama. Ini panel Table Pane, Tree Pane, View Pane. Jadi itu merupakan 3 panel di jendela utama Ncast. Jadi apa saja sih Table Pane, Tree Pane, sama View Pane itu? Jadi saya akan menjelaskan maksudnya itu. Jadi Table Pane adalah tempat untuk memilih device atau folder yang akan diperiksa. Kemudian ada Tree Pane. Tree Pane memperlihatkan file atau folder pada direktori aktif. Kemudian yang terakhir itu ada View Pane. View Pane untuk memperlihatkan file atau folder dalam format teks, hex, atau tampilan yang lain. Selanjutnya di sini ada fitur Ncast. Yang terakhir itu ada tab utama pada Ncast. Secara default, tampilan yang ada di dalam Ncast versi 4.20 ini terdiri atas 5 bab, yaitu File, Edit, View, dan Tools. Dan yang terakhir yakni Help. Setiap tab ini memiliki tugasnya masing-masing dan fungsi yang berbeda-beda. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dan tugas dari File, Edit, View, Tools, dan Help. Masih saja di fitur-fitur Ncast, cuman saya akan menjelaskan tadi yang di bagian fitur yang kedua itu ada 5 tab dari tab utama pada Ncast, yaitu File, Edit, View, dan Tools. Jadi di sini saya akan menjelaskan tab yang pertama itu ada File.
Apabila tab ini diklik, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu New, Open, Save All, Print, Print Setup, Add Device, dan Encase atau Exit Encase. Jadi saya akan menjelaskan itu dari yang pertama, New. New berfungsi untuk membuat case baru. Yang kedua ada Open yang berfungsi untuk membuka case yang telah dibuat. Yang ketiga ada Save All yang berfungsi untuk menyimpan semua case yang telah dibuat. Selanjutnya ada Print yang berfungsi untuk mencetak case dalam bentuk kertas dokumen. Selanjutnya ada Print Setup yang berfungsi untuk mencetak case dalam bentuk setup. Selanjutnya ada Add Device yang dimana fungsinya itu untuk memungkinkan perangkat untuk dipratinjau atau untuk menambah device berikut dalam tampilan menu device exit. Yang terakhir ada Exit Encase yang berfungsi untuk keluar dari aplikasi Encase itu sendiri. Tab yang kedua ada di Edit. Menu Edit berfungsi untuk mengedit atau melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyalin, membatalkan, mengatur pemunculan objek, dan masih banyak lagi. Apabila tab Edit ini diklik, maka akan muncul beberapa pilihan, yaitu yang pertama Close yang berfungsi untuk keluar dari case. Yang kedua ada Copy atau Unrest yang memungkinkan kita untuk menyakinkan file dan folder yang diduplikasikan ke satu atau lebih file dengan tujuan file disalin ke dalam struktur folder data. Yang ketiga ada Copy atau Copy Folder, yang dimana itu meyakinkan isi folder yang dipilih ke tujuan. Struktur aslinya dipertahankan. Selanjutnya ada Create Hash Set yang menciptakan dan mengkategorikan kumpulan hash untuk file terpilih yang telah di-hash. Selanjutnya di sini ada Export, yang dimana salinan file data dan atribut ke file teks dengan nama dan lokasi pilihan kita. Data yang diekspor itu dapat diimpor ke aplikasi lain seperti database atau spreadsheet. Selanjutnya ada Modify Theme Setting yang berfungsi untuk mengubah atau memodif pengaturan waktu. Selanjutnya di sini ada Mount as Network Share yang memasang perangkat yang diakuisisi sebagai jaringan berbagai ini. Muncul modul sistem berkas virtual yang diinstal. Selanjutnya ada Show Column yang menampilkan kolom pada case. Selanjutnya ada kolom yang berfungsi itu kolom pada case. Sort untuk mengurutkan case, dan Select Item itu untuk memilih item. Selanjutnya tab yang selanjutnya ada tab View. Perintah menu ini menyediakan akses ke setiap tab dan subtab di panel tree, kecuali dinyatakan lain. Tab tidak ditampilkan secara default. Apabila tab ini diklik, maka akan muncul beberapa pilihan antara lain. Yang pertama, Case, menampilkan tab kasus yang ditunjukkan secara default. Yang kedua ada Encryption Case, untuk menampilkan tab inskripsi kunci yang ditunjukkan secara default. Selanjutnya ada Machine Profile untuk menampilkan tab profil mesin 12. Selanjutnya ada Save yang dimana case ditampilkan dalam bentuk menu subtab yang tersedia di panel tree. Kemudian ada Table Pane ditampilkan dalam bentuk menu tab yang saat ini ditampilkan di tab bar table panel. Yang selanjutnya ada View Pane, digunakan untuk memperlihatkan file atau folder dalam format teks, hex, atau tampilan lainnya. Selanjutnya ada Filter Pane, digunakan untuk memperlihatkan file atau directory yang aktif teks, hex, atau tampilan lainnya. Kemudian ada Close Tab, untuk menyembunyikan tab yang sedang digunakan.
ada show name, menampilkan name tab yang sedang digunakan. Kemudian ada prevoice tab, yang dimana tab sebelumnya memilih tab di sebelah kiri tab saat ini. Saat tab paling kiri sedang digunakan, tab paling kanan akan dipilih. Dan di sini ada next tab. Jadi next tab itu adalah sebelumnya memilih tab di sebelah kanan tab saat ini. Saat tab paling kanan sedang digunakan, tab paling kiri yang dipilih. Kemudian ada autofit. Penjelasan dari autofit itu menyesuaikan bagaimana toolbar membungkus. Bila autofit tidak dipilih, perintah melampaui batas karena batas kanan panel tree saat autofit dipilih, toolbar membungkus dan menampilkan semua perintah. Yang terakhir ada reset view. Reset view itu mengembalikan semua default. Selanjutnya di sini ada tab tools. Itu bagian-bagiannya itu jika diklik itu ada search. Yang pertama search itu berfungsi untuk mencari file pada cache yang aktif. Yang kedua ada select all entries and deselect all entries. Jadi fungsi dari tool ini sendiri itu untuk mencentang sebuah entry pada cache yang aktif. Sebaliknya, deselect all entries berfungsi untuk menghilangkan centang pada cache yang aktif. Selanjutnya di sini ada wipe drive. Wipe drive itu berfungsi untuk membersihkan drive dari sisa-sisa penginstalan aplikasi atau file-file yang telah dihapus. Drive yang telah di wipe drive, datanya akan sangat sulit di recovery atau tidak bisa lagi dikembalikan datanya. Dan di sini ada verify evidence file. Setelah membuat file image, file dari Ncache, fragmentasi cache, dan E01, kita akan memverifikasinya dengan tools verify evidence file. Selanjutnya, di sini ada create boot disk tool yang kelima dari Ncache v4, yaitu create boot disk yang berfungsi untuk membuat file boot disk. Tab yang terakhir adalah tab help. Tab help itu fungsinya itu memerintah akses informasi dan menjalankan tugas terkait dengan menjalankan Ncache yang akan membuka panduan pengguna Ncache dalam format bantuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan dari software Ncache Forensic. Jadi penerapan itu langkah pertama itu kita membuka Ncache yang dimana tampilannya seperti ini jika membuka tampilan Ncache. Selanjutnya di sini langkah kedua itu mengklik new. Setelah mengklik new maka muncul tampilannya seperti ini. Next, selanjutnya di sini ada penerapan yang ketiga itu ada istilah nama dan examiner name, lalu klik finish. Ini kita mengisi nama di sini, kemudian tampilan seperti ini, kemudian klik finish yang ada di sini. Selanjutnya mencentang pada cache. Jika memilih klik finish pada tampilan sebelumnya, maka kita akan mencentang pada cache yang akan kita pilih. Setelah kita centang, ini tampilan seperti ini ya, ini tampilannya, kemudian ini dicentang. Selanjutnya mengklik file, add device, lalu centang local drive, lalu klik new. Tampilan juga seperti ini. Langkah selanjutnya kita mengklik finish. Setelah kita mengklik finish, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langkah ke-8 itu mengklik kanan, lalu pilih acquire, lalu klik next.
ini klik centang atau klik ini acquire, kemudian klik next, maka tampilannya tuh seperti ini jika sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya. Setelah tampilan muncul seperti ini, mengklik finish yang ada di bagian bawah, bagian tengah ini tapi bagian bawah. Selanjutnya kita akan menunggu proses acquiring file, menunggu prosesnya. Kemudian setelah kita menunggu acquiring file, maka langkah terakhir itu selesai dan tampilannya juga akan seperti ini. Baik, itu saja pembahasan saya tentang Ncase itu sendiri. Baik, ini saja pembahasan saya tentang Ncase itu sendiri. Jika ada salah kata yang tidak enak didengar, mohon maaf. Dan saya tutup. Selamat pagi.